liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, yani Al-Quran itu kitabun yang diturunkan oleh Allah untuk kita mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia katakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Lau ta'lamuna ma, kalau engkau mengetahui seperti yang aku ketahui, engkau akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Hadis ini didahului dengan ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Uridat alaihi jannah." Di hadapanku ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Dan saat itu sahabat-sahabat ada yang lagi ngomong, ada yang lagi senyum, ada yang lagi, namanya manusia lah. Ya, senyum, ada yang begini. Kemudian Rasul menyebutkan sabdanya tadi, kalau engkau mengetahui seperti la dhahiktum, engkau akan tersenyum sedikit dan akan menangis banyak. Faghattaru usam, sahabat pada nutupin kepalanya dan mereka semuanya juga menangis. Jadi memang ketika sahabat-sahabat Rasul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka udah nggak mikirin lagi dunia. Bayangkan bagaimana duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu saat Hanzalah dia mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nafaqa Hanzalah. Nafaqa sudah jadi munafik. Sebab dari majelis Rasul pulang ke rumah, jumpa dengan anak, dengan lupa yang tadi. Nah, kemudian mereka berdua menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, kalau engkau tetap enggak berubah, la safahatkumul malaik. Malaikat juga akan salaman sama kalian semua. Tapi tetap kalau dalam posisi itu ya kembali lagi seperti semula. Jangan terus hidup dengan kondisi berubah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tidak termasuk nifak yang demikian, tapi kembali kepada supaya seseorang itu tidak melupakan akhirat itu sendiri. Kemudian dari riwayat yang lain dari Ummi Darda. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, bata Abu Darda al-laila yusalli faja'ala yabki. Jadi Abu Darda ini menceritakan dalam riwayat yang lain, aku kalau berdoa, ini kalau berdoa pun sebutkan nama orang-orang yang kita cintai. Setiap aku berdoa, aku menyebutkan nama saudara-saudaraku, gak kurang dari 40 orang. Fulan. Memang ada doa rombongan muslimin, muslimat, tapi ada orang menyebutkan, Allahumma ghafir li fulan, Allahumma ghafir. Disebutkan satu-satu. Dan ukhuwah yang sangat indah dalam Islam itu sendiri, yang satu berdoa, yang satu tidur, bangun tidur, maghfuran lahu. Itu bayangkan, bangun tidur, hilang dosanya semua. Kenapa? Karena ada saudara yang sholat, yang doakan dia. Yang satu tahajud, yang satu tidur. Bangun tidur, udah gak punya dosa. Didoakan sama satunya. Terus Ustaz, ya kalau gitu sering tidur aja. Bukan antum sering tidur, antum juga doakan yang lain. Tadi kan Ustaz bilang bangun tidur maghfurun lahu. Antum ya jangan, oke lah antum tidur, tapi ketika antum bangun doakan juga yang lain. Yang lain juga dalam kondisi tidur. Karena doa seorang mukmin kepada mukmin ala zahril ghaib yang tidak kelihatan mustajab, sebab di situ ada malaikat yang mengaminkan doa tersebut dan yang berdoa pun mendapatkannya. Nah, ini cerita Abu Darda. Dia yusalli, dia bangun tengah malam dan dia salat, fayabki, dan dia menangis. Wa yaqul, dan dia mengatakan, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi hatta asbaha. Ya Allah, engkau telah
membuat indah ciptaanmu kepadaku, dan buatlah indah pula akhlakku ya Rabb. Sampai pagi berdoa. Jadi menangis itu memang karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada generasi awal, dari sahabat, tabi'in, sampai ila yaumil qiyamah. Tetapi apakah kita berupaya untuk mendapatkan dan menggapai cinta Allah, mahabbatullah? Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkannya biidznillah. Hati ini memang luar biasa. Suatu saat seseorang punya hati yang begitu dekat, mudah sekali tersentuh. Dan murah semuanya itu. Disuruh berinfak, berapapun dia nggak pikiran. Bahkan dikeluarkan semua hartanya, dia nikmat. Bahkan pun kalau diminta jiwanya untuk dia berjuang di jalan Allah dan mendapatkan syahadat, dia siap. Karena begitu luar biasanya cahaya Allah yang ada di dirinya. Tapi suatu saat bisa berubah. Jadi kikir, jadi ini, jadi malas ini. Rubah-rubah hati. Pagi lain, siang lain, sore hari lain. Sehingga masing-masing kita juga melihat, mengintrospeksi juga di hati dirinya itu. Dan kalau terjadi sesuatu, dia lihat, oh mungkin ada makanan syubhat yang dimakan. Para salafus saleh. Dia melihat kalau anaknya kurang taat, jangan disalahkan dulu anak, berarti ada sesuatu. Istrinya tidak begitu taat, jangan disalahkan dulu istri. Berarti ada sesuatu. Oh, biasa tahajud, dia tinggalkan tahajud. Biasa sholat zuhur sekian rakaat, dia cuma sholat hanya 2 rakaat. Banyak kebaikan yang sering dia lakukan, dia tinggalkan. Dampaknya ada di sekitar dia semua. Bahkan mereka bukan hanya melihat anak, istri, suami, dan semua. Dia melihat ternaknya pun. Ketika ternak itu berubah, sampai ternaknya juga. Ketika ternaknya berubah, dia langsung melihat dirinya. Oh, ada sesuatu yang tidak sehat pada diriku. Jadi segala sesuatu, lihat. Karena kalau Allah udah cinta sama hambanya, semua juga cinta. Semua juga sangat bagus. Oh, ada sesuatu yang syubhat, ada sesuatu yang ini, ya, diperbaiki. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Seperti terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seseorang membawakan anaknya, anak umur 14 tahun lah, dibawa kepada Sayyidina Umar. Sambil dia katakan, anakku sudah durhaka padaku wahai Amirul Mukminin. Anak ini udah tahu ini sanksinya berat ini. Terus si anak tanya, apa kewajiban ayahku? Ya Sayyidina Umar terus menjawab, kewajiban ayahmu ada 3. Sebelum dia membangun rumah tangga, dia mencari istri yang solehah. Karena pilihan banyak. Kecantikan, nasab, harta, dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau lahir, ayahmu memberi nama yang paling indah untukmu. Dan yang ketiga, ketika engkau sudah usia 5-6 tahun, ayahmu membawa kamu ke sekolah, carikan guru, belajar ngaji. Si anak mengatakan, aku tidak mendapatkan 3-3 dari ayahku. Ibuku enggak soleha. Kadang-kadang ini, kadang ini, enggak soleha. Enggak sholat, ya, pokoknya disebutkanlah beberapa kelemahan. Yang kedua, namaku paling jelek di kampung. Kalau di situ dikatakan namanya Jual. Jual itu kurang bagus lah. Mungkin ada juga nama-nama sekarang, ya mungkin sebagian orang tua asal nunjuk, dikasih nama anaknya Jahannam. Kan kasihan juga. Karena dia main tunjuk aja mungkin. Mungkin ada yang ada. Atau tidak ada. Tapi yang namanya jelek, kalaupun ada ya harus dirubah. Atau mungkin nama-nama yang lain yang tidak enak didengar. Yang ketiga, aku nggak pernah diajarkan, suruh ngaji, dibawa. Setiap hari aku diperintahkan dibawa untuk mengurus unta dan kambingnya aja. Gembala aja. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai saudaraku,
aqaqtahu qabla an ya'uq. Aku enggak mau lihat wajahmu. Aqaqtahu qabla an ya'uq, engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu itu mendurhakai dirimu. Nah, jadi saya kembali pada ya, semuanya bisa berubah atau akan baik, ya kita perbaiki dulu diri kita. Setelah itu ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menunjuk, ya tunjuk pada diri sendiri kenapa ini terjadi. Jangan salahkan dulu. Oke. Terus